Cerita berawal dengan memperlihatkan seorang pria yang akan melakukan bunuh diri. Ternyata itu hanyalah mimpi So Hae-seung, di mana pria yang ada di mimpinya itu adalah suaminya. Sebelumnya hubungan mereka memang kurang harmonis. Hae-seung mengetahui suaminya sedang dekat dengan seorang pengacara wanita bernama Jin Yoo-hee. Pernah suatu ketika, Kang Nam-sik meminta bercerai. Nam-sik berterus terang dan mengaku dia telah jatuh cinta pada wanita lain. Hae-seung menolak adanya perceraian karena dia nggak mau putrinya yang masih duduk di bangku SMA merasa sedih akibat perceraian orang tuanya. Namun apalah daya, Nam-sik tetap menginginkan perceraian itu terjadi. Setelah beberapa waktu berpikir, Hae-seung akhirnya bisa menerima perceraian itu karena dia nggak mau hidup dengan seseorang yang hatinya ada di tempat lain. Namun hukum karma bagi Nam-sik baru saja dimulai. Sekarang selingkuhannya seperti menghindar darinya. Yui bahkan menggelapkan uang yang diinvestasikan Nam-sik padanya. Sekarang, Yui malah meminta agar Nam-sik kembali pada istrinya dan membatalkan perceraian. Belum cukup sampai di situ, Yui juga memfitnahnya dengan tuduhan penggelapan dana bantuan. Yui juga memfitnah Nam-sik melakukan kekerasan seksual dan pemerasan padanya. Karena perusahaan memastikan adanya aktivitas ilegal, maka akan dilakukan investigasi terhadap Nam-sik. Jabatannya sebagai direktur eksekutif juga pastinya akan terancam. Hari itu, Yui menemui Hee-seung. Di depan Hee-seung, dia berkata bahwa Nam-sik telah melakukan kekerasan seksual serta mengancamnya. Dia bahkan berkata Nam-sik terus-menerus memaksanya untuk menikah, padahal dia nggak menginginkan pernikahan itu. Jelas saja, pernyataan Yui membuatnya kebingungan, karena sepengetahuannya suaminya dan Yui saling mencintai, dan itulah alasan suaminya ingin bercerai. Nam-sik yang sudah kehabisan kata-kata hanya bisa berkata semua itu nggak benar dan dia sedang difitnah. Di malam itu, Nam-sik berusaha menenangkan dirinya yang saat ini telah kehilangan semua yang dia miliki. Mulai dari pekerjaan, keluarga, semua aset dan tabungannya telah lenyap. Bahkan nama baiknya telah tercoreng. Nam-sik menelpon istrinya untuk menyampaikan permintaan maaf serta pesan terakhirnya. Nam-sik berkata semua yang dituduhkan padanya tidaklah benar. Dia mengakui kesalahannya dan mungkin kesalahan itu yang menghancurkan hidupnya saat ini. Nam-sik berpesan agar istrinya menjaga diri dan juga anak mereka. Kemudian Nam-sik mengucapkan selamat tinggal. Hae-seung yang merasa sesuatu yang buruk akan terjadi langsung bergegas ke kantor suaminya. Namun dia terlambat. Tepat di depan matanya, Nam-sik memutuskan untuk mengakhiri semua penderitaannya. Beberapa hari setelahnya, terlihat Yui datang ke tempat biro jodoh yang bernama Rex. Ini adalah salah satu tempat perjodohan paling terkenal di Korea. Orang-orang yang mendaftar di sana termasuk golongan konglomerat. Bahkan untuk mendaftar menjadi anggota dikenakan biaya yang cukup mahal. Di sana Yui ingin mencari korban selanjutnya, seorang pria yang berasal dari tingkat teratas. Setelah kepergian suaminya, Hee-seung terpaksa menjadi tulang punggung satu-satunya untuk menghidupi putrinya. Untuk itu, dia perlu pekerjaan yang lebih layak dari pekerjaannya sekarang. Dia berniat melamar menjadi dosen pembantu, dan Hee-seung meminta tolong pada pria itu sebagai relasinya. Namun pria itu malah memanfaatkan keadaan dengan merayunya. Di perjalanan pulang, Hee-seung berpapasan dengan mantan kekasihnya, yaitu Cha Seok-jin. Diketahui, mereka berdua pernah menjalin asmara, namun hubungan mereka harus kandas karena suatu alasan. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang CEO salah satu perusahaan IT terbesar di Korea. Dia juga termasuk orang terkaya nomor 30 di Korea. Dikabarkan, Hyung-joo telah bercerai dan hak asuh putra mereka jatuh ke tangannya. Karena terlalu lama menjomblo, ibunya mendaftarkannya ke biro jodoh Rex. Dan karena aset dan kekayaannya, dia menduduki daftar tertinggi dalam keanggotaan Rex.
Namun sebenarnya Hyungju belum siap menikah lagi. Tapi karena kemauan ibunya, dia mencoba untuk mencari calon istri yang nanti dapat merawat dia dan anaknya. Kriteria calon istrinya cukup simpel, yaitu gadis atau janda yang berusia 30 tahun atau lebih muda. Yang terpenting, mereka bisa melakukan percakapan yang baik. Setelah menjadi janda, ibunya mendaftarkan Haesung ke biro jodoh tanpa sepengetahuannya. Jelas saja, Haesung yang baru saja ditinggal suaminya merasa nggak terima karena dia belum siap untuk menjalin hubungan. Ibunya bahkan menjual perhiasannya untuk membayar iuran sebagai anggota yang jumlahnya mencapai 10 juta won. 너만 잘 되면 엄만 여한이 없어. Di pagi itu, Haesung datang ke Rex guna meminta kembalian uang pendaftaran yang dilakukan oleh ibunya. Haesung beralasan ibunya membeli keanggotaan tanpa sepengetahuannya. Ternyata Yui sedang berada di tempat yang sama untuk konsultasi. Dia meminta pada konsultannya untuk menjodohkannya dengan Hyungju dan membayar sejumlah uang sebagai pelicin. Selesai konsultasi, Yui berpapasan dengan Haesung. Dan karena kaget, tanpa sengaja dia menyenggol vas bunga di ruangan itu. Awalnya Haesung mengira kematian suaminya adalah akhir dengan Yui. Tapi ternyata itu semua adalah awal dari konflik yang akan segera terjadi. Namun setelah melihat Haesung, Yui langsung bergegas pergi dari sana. Sebagai CEO, Chu Yuson gak tahu menahu soal masalah yang sedang dihadapi mereka berdua. Setelahnya, Haesung berkonsultasi dengan konsultannya yang merupakan direktur eksekutif. Haesung adalah mantan dosen universitas. Saat ini, dia mengajar di akademi dengan seorang putri yang masih SMP. Saat ini, Haesung tergabung dalam member platinum anggota Rex. Sebagai informasi, setiap anggota Rex dikelompokkan berdasar jumlah kekayaan mereka. Misalnya mereka yang tergabung dalam anggota Black memiliki kekayaan lebih dari 100 miliar won. Lalu anggota Secret dengan kekayaan 50-100 miliar won dan Platinum dengan kekayaan hingga 50 miliar won. Yui sendiri tergabung dalam anggota Secret dengan kekayaan 50-100 miliar won. Di luar gedung, Yui menunggu kedatangannya. Dia mengancam Haesung untuk nggak menceritakan hal buruk tentangnya. Merasa curiga, Yui menghubungi konsultannya dan bertanya apakah Haesung berbicara hal buruk tentang dirinya. Kim pun memastikan hal tersebut dengan bertanya pada konsultan yang menangani Haesung. Setelah diperiksa, Kim memberitahu bahwa Haesung tidak berbicara apa-apa mengenai Yui. Semenjak ditinggal suaminya, Haesung harus menyewa sebuah apartemen dan tinggal di sana bersama putrinya. Dikarenakan rumah serta semua aset milik suaminya telah disita, sekarang bahkan Haesung kesulitan untuk membayar biaya sewa apartemen tersebut. Di sisi lain, Seokjin sedang bergegas untuk menemui ibunya yang sedang sakit parah di rumah sakit. Ibunya berpesan agar Seokjin menemui mantan suaminya atau ayahnya Seokjin dan menuntut haknya sebagai seorang anak. Ayah Seokjin sering melakukan KDRT dan masa mudanya harus dihabiskan dengan melihat pertengkaran kedua orang tuanya. Itulah penyebab mengapa ayah dan ibunya bercerai dan hak asuh jatuh ke tangan ibunya. Ayah Seokjin bernama Cha Yong-wan. Sekarang dia sudah menikah lagi dan istrinya adalah Cho Yuson. Di malam itu, Seokjin datang ke rumah ayahnya untuk memenuhi permintaan terakhir ibunya. Di sana Seokjin berkata, mulai sekarang dia akan tinggal bersama ayah dan ibu tirinya. Yongwon yang sekarang sudah sakit-sakitan tentu sangat senang mendengar berita itu. Setelah menyeleksi, pilihan mereka mengerucut pada 5 orang wanita mapan dan berpendidikan sebagai calon istri Hyungju. Rata-rata dari mereka berasal dari anggota Diamond, namun ada satu orang dari Secret yang masuk dalam daftar itu, yaitu Yui. Di sisi lain, Haesung datang ke biro jodoh untuk mengganti kerugian vas bunga yang dia pecahkan. Mulai sekarang, dia secara resmi menjadi anggota Rex. Haesung juga meminta mengganti konsultan pribadinya dengan Kim Ji-sun. Itu sebagai rencana untuk mengorek informasi lebih dalam mengenai Yui. Namun permintaannya ditolak, dan Haesung tetap pada konsultan lamanya. Yui mencurigai itu adalah rencana Haesung untuk menjatuhkannya.
Dia meminta berbicara langsung dengan Ibu Choi. Tapi masalahnya Ibu Choi hanya mau berbicara dengan anggota Black. 죄송해요. 대표님은 블랙 회원 아니면 안 만나세요. Di tempat lain, Ibu Choi sedang menemui seseorang. Dia adalah Go Eran, pejabat tinggi pemerintah. Maksud pertemuan mereka adalah Eran menyuap Yuson dengan iming-iming akan membebaskan lahan tempat mereka berdiri saat ini. Dengan syarat, putrinya yang bernama Jang Mi-jin harus terpilih menjadi istri Hyung-ju. Hari itu, Hee-seung mendapat kabar baik, di mana dia diterima menjadi asisten dosen. Di saat bersamaan, tiba-tiba Yui masuk ke ruangan tersebut. Ternyata Yui dan profesor sebelumnya sudah saling mengenal. Dan ternyata Yui yang merekomendasikan Hee-seung untuk menjadi asisten dosen. Di sana Yui kembali mengancam, jika Hee-seung berbicara buruk mengenai dirinya, maka dia bisa kehilangan posisi dan nama baik yang baru dia dapatkan. Ibu Choi berniat mengadakan pesta rahasia untuk 20 pria kelas atas dan 20 wanita kelas atas. Nantinya, setiap peserta akan menggunakan topeng dan secara acak memilih pasangannya masing-masing. Di penghujung acara, mereka semua akan membuka topengnya. Itu dilakukannya untuk mempermudah perjodohan di kalangan anggota Rex. Ibu Choi juga mengundang Hyung-ju sebagai member eksklusif di pesta itu. Awalnya Hyung-ju menolak karena menurutnya itu hanya membuang-buang waktu dan dia nggak biasa dengan pesta topeng. Namun dengan sedikit motivasi dan iming-iming dari Ibu Choi, akhirnya Hyung-ju setuju untuk bergabung dalam pesta. Suatu hari, putri Hee-seung yaitu Min-ji tiba-tiba datang ke kantor Yui dan mengajaknya bertemu. Sebelumnya, Min-ji sudah mengetahui bahwa Yui adalah selingkuhan ayahnya. Dan dari percakapan ibunya di telepon, Min-ji juga tahu Yui yang merekomendasikan ibunya untuk diterima menjadi asisten dosen. Dia nggak suka Yui ikut campur dalam urusan keluarganya. Min-ji meminta agar Yui menjauhi ibu dan keluarganya. Min-ji juga sempat menghina Yui sebagai pelakor ayahnya. Saat itu Yui menyebar kebohongan pada Min-ji dengan berkata bahwa ayahnya telah memperkosanya. Dan seketika, Min-ji terdiam mendengar hal tersebut. 내 몸을 어떻게 했는지 더 자세히. Setelahnya, Yui langsung menghubungi Hee-seung dan memberitahukan bahwa putrinya telah lancang menemui dan mengancamnya. Hee-seung yang nggak tahu menahu jelas kebingungan. Takut terjadi hal buruk pada putrinya, Hee-seung langsung bergegas mencarinya karena HP Min-ji bahkan nggak bisa dihubungi. Hee-seung mencari putrinya ke berbagai tempat, namun dia belum berhasil menemukannya. Hingga dia mendapat telepon yang memberitahukan bahwa Min-ji berada di kantor polisi. Min-ji ditemukan terjatuh di sekitar jembatan dan polisi langsung membawanya ke kantor. Sebenarnya Min-ji menemui Yui karena dia takut apa yang menimpa ayahnya akan terjadi pada ibunya. Sebenarnya, Min-ji juga nggak percaya dengan perkataan Yui tentang ayahnya. Dia hanya syok mendengar fitnah tentang ayahnya. Kita dibawa sebentar ke masa kecil Yui. Dia adalah anak dari pasangan Son Pil-yong dan Kim Eun-son. Tapi bahkan ayahnya nggak mengakuinya. Pil-yong lebih memilih tinggal bersama selingkuhannya dan meninggalkan keluarganya. Sekarang, Pil-yong hidup bersama selingkuhannya yaitu Go Eran. Dan seorang putri yang sudah dia anggap sebagai anak kandungnya yaitu Jung Mi-jin. Pil-yong merupakan calon presiden populer saat ini. Dia menyembunyikan fakta terburuk tentang diri dan keluarga yang ditinggalnya. Sekarang, Eun-son sedang sakit parah dan hanya bisa terbaring di rumah sakit. Di malam itu, konsultan Hee-seung menghubunginya dan memberitahu soal pesta rahasia yang akan diadakan. Sebenarnya pesta itu hanya diperuntukkan bagi kalangan kelas atas dan Hee-seung belum termasuk di dalamnya. Tapi itu merupakan undangan langsung dari Ibu Choi. Mengingat Yui juga hadir di pesta tersebut, Hee-seung pun bersedia hadir dalam pesta. Di malam itu, dilangsungkan pesta topeng yang dihadiri para orang-orang kaya dan berkelas. Dengan kecantikannya, Yui menarik perhatian hampir semua pria di pesta itu. Namun dia hanya fokus pada satu pria incarannya. Di pesta, setiap anggota diberikan ID sebagai tanda pengenal.
Seperti Hyungju yang merupakan member kelas teratas akan diberikan ID Zeus. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Ibu Choi telah menukar ID mereka, di mana Zeus bukanlah Hyungju, melainkan seseorang bernama Cha Sok-jin, dan Hyungju diberikan ID bernama Hermes. Tujuannya agar Hyungju nggak dikenali orang berdasar harta kekayaannya. Jadi jika ada gadis yang mendekatinya, mungkin karena dia memang suka, bukan karena hartanya. Di sana Ibu Choi memperkenalkan dirinya dan memulai pesta rahasia tersebut. Seperti dugaan, Yui yang mengira Zeus adalah Hyungju langsung menariknya dan menari di hadapannya. Di sisi lain, Hiseng juga langsung mengenali Yui lewat tato di punggungnya. Saat itu, Hiseng sedang duduk sendiri dan dia dihampiri oleh Hyungju. Mereka pun bertukar pikiran tentang pekerjaan mereka, di mana seperti yang kita tahu, Hiseng adalah seorang pengajar dan Hyungju seorang pengusaha pembuat game. Beberapa saat kemudian, Sok-jin ikut bergabung dalam percakapan mereka. Namun pembicaraan mereka nggak berlangsung lama, karena Sok-jin ditarik oleh seorang wanita yang tertarik padanya. Begitupun Hyungju yang langsung dirangkul oleh Yui. Tibalah acara yang ditunggu-tunggu. Masing-masing dari mereka akan membuka topeng dan memperkenalkan diri serta pekerjaannya. Dan tibalah giliran Yui membuka topengnya. Lalu setelahnya disusul oleh Hiseng. Setelah memperkenalkan dirinya, Hiseng berkata dia punya tujuan khusus datang ke pesta itu, di mana dia mau menceritakan kebenaran tentang sesuatu, yaitu seorang wanita yang telah merebut semua darinya. 어떤 진실에 관한 얘기를. Namun saat mau menyebut nama wanita itu, perkataannya harus terpotong oleh dua orang yang ternyata masih berstatus suami istri. Tapi anehnya mereka hadir bersama di pesta tanpa tahu satu sama lain. Yui memanfaatkan kerusuhan dan melarikan diri. Dan akhirnya pesta tersebut jadi berantakan. Selesai acara, Ibu Choi menghampiri Hiseng dan mengajaknya minum teh di kantornya esok hari. Di luar gedung, Yui berniat menarik Zeus, namun dia mengincar orang yang salah. Orang yang dicarinya ternyata orang yang ditolaknya saat pesta berlangsung. Melihat hal itu, Yui sangat kesal. Bukan hanya dia memilih orang yang salah, tapi juga Hiseng hampir mengungkap kejahatannya di depan semua orang. Pesta tersebut bukan hanya mempertemukan orang asing yang gak saling mengenal, namun juga mantan kekasih yang telah lama berpisah. Diketahui, Sok-jin dan Hiseng berpisah karena Sok-jin pergi ke luar negeri untuk melanjutkan kuliahnya. Tanpa kabar yang jelas, Sok-jin seakan menghilang. Mulai dari sana, hubungan mereka pun berakhir dan Hiseng menikah dengan orang lain. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Jong-in. Dia adalah mantan istri Hyungju. Usut punya usut, perceraian mereka terjadi karena Jong-in berselingkuh saat Hyungju pergi ke luar negeri selama 6 bulan. Walaupun Jong-in sudah meminta maaf atas kesalahannya, Hyungju tetap nggak bisa menerima perselingkuhan itu. Sesuai peraturan, selesai pesta mereka akan memilih secara daring seseorang yang mereka sukai. Dan hal yang tak terduga pun terjadi, di mana Hyungju memilih Hiseng. Beberapa waktu kemudian, Hiseng masuk ke ruangan itu. Dia menceritakan semua kejelekan Yui, di mana dulunya Yui adalah pengacara di kantor suaminya. Untuk menutupi korupsinya, Yui menjebak suaminya dan memfitnah bahwa dia telah diperas dan diperkosa. Hiseng meminta agar Ibu Choi mengeluarkan Yui dari daftar anggota karena dinilai berbahaya. 지키지 못했다는 생각은 안 해보셨나요? Namun Hiseng gak memiliki tujuan yang jelas untuk apa dia menceritakan semua itu. Katakanlah jika Ibu Choi mengusir Yui, masih terdapat puluhan bahkan ratusan agensi biro jodoh yang bisa dimasuki Yui. Ibu Choi berpesan agar Hiseng bisa lebih tabah dan kuat menghadapi takdir. 모두를 발 아래 두고 짓밟을 수 있을 만큼. Hari itu, Ibu Choi menemui Hyungju di rumahnya. Dia memberitahukan hasil pemilihan secara online, di mana sebelumnya Hyungju memilih Hiseng, namun sayangnya Hiseng gak memilihnya. Sebaliknya,
Yui yang memilihnya. Hyungju sedikit bingung karena saat di pesta sifat Yui sangat dingin padanya dan dia hanya tertarik pada Zeus. Untuk memastikan pilihannya, Hyungju meminta untuk bertemu langsung dengan Yui dan juga satu orang yang membuatnya penasaran, yaitu Zeus. Di kantornya, Seokjin sudah menunggu kedatangan Haesung. Seokjin memulai pembicaraan canggung mereka dengan menanyakan alasan Haesung ikut dalam pesta topeng. Haesung pun menceritakan tentang apa yang terjadi pada suaminya dan siapa pelakunya. Dia juga meminta agar Seokjin gak mendekati Yui karena hal itu. Di malam itu, Ibu Choi mengatur pertemuan antara anggota yang saling memilih, di mana dia mempertemukan Yui dengan Hyungju dan Haesung dengan seorang dokter gigi. Awalnya Haesung menolak pertemuan itu karena dia ternyata nggak memilih siapapun. Namun Haesung mencoba pertemuan itu. Begitupun Hyungju yang sebenarnya nggak tertarik karena Yui mengacuhkannya saat di pesta. Namun tindakan pria itu sedikit kurang ajar. Dia bahkan sudah memesan kamar hotel untuk mereka berdua. Jelas saja, Haesung menolaknya dan langsung menghubungi Seokjin untuk meminta tolong. 방도 잡아놨어요. 나요. Mengetahui hal itu, Seokjin langsung bergegas ke lokasi dan berusaha menenangkan Haesung. 혜성아 괜찮아? 어디서 그 새끼? Setelahnya mereka minum bersama dan Seokjin menceritakan tentang ayahnya yang sering memukuli ibunya saat dia kecil. Kakaknya yang sering melerai hal itu juga kerap menjadi sasaran ayahnya. Namun sekarang kakaknya telah meninggal akibat kecelakaan. Dan beberapa waktu yang lalu, ibunya juga turut menyusul anak sulung kesayangannya itu. Hal itu gak pernah Seokjin ceritakan sebelumnya saat mereka pacaran. Karena dia hanya ingin lepas dari beban yang membelenggunya. Saat itu, Haesung tersadar bahwa Yui dan Hyungju ternyata juga berada di sana. Melihat hal itu, Haesung berniat untuk memperingatkan Hyungju. Namun dia terlambat. Bahkan mungkin sangat terlambat. Hari itu, Haesung mendapat kabar buruk di mana dia dipecat sebagai asisten dosen tanpa alasan yang jelas. Profesor mengira itu akibat konflik antara dirinya dengan Yui. Karena seperti yang kita tahu, Yui yang merekomendasikannya. Namun di balik kabar buruk selalu ada kabar baik menyertai. Sekarang, Haesung menjadi guru les privat anaknya Hyungju. 안녕하세요. 오늘부터 준호 국어 가르치게 된 Haesung berniat dalam hatinya untuk gak membiarkan Yui memanfaatkan Hyungju seperti suaminya. 놔두지 않을 것이다. Namun ternyata seiring berjalannya waktu, Yui dan Hyungju semakin dekat. Mereka bahkan melakukan kencan kedua dan Hyungju membelikan cincin berlian untuknya. Di sisi lain, Haesung sedang mengajar Junho, anaknya Hyungju. Junho harus belajar keras agar dia bisa masuk kuliah kedokteran. Ya, walaupun ayahnya menginginkan Junho masuk jurusan bisnis agar dia bisa mewarisi perusahaannya. Namun Junho punya keinginannya sendiri, di mana dia ingin meneruskan perjuangan kakeknya yang juga merupakan seorang dokter. 그 꿈이 이루어지도록 열심히 노력해보자. Selesai ngedate, Yui mengantar Hyungju pulang ke rumahnya. Di sana Yui melihat Haesung keluar dari rumah Hyungju dan dia bertanya-tanya tentang hal itu. Hyungju pun menjelaskan bahwa Haesung adalah guru les anaknya. Dengan mulut indahnya, Yui memfitnahnya dengan berkata Haesung sering merayu pria kaya untuk uangnya. 부유층 남자들 유혹해서 돈 뜯어내고 협박하고. Hyungju yang terhasut langsung menuduh Haesung hanya berpura-pura menjadi guru les untuk mengincarnya. Jelas saja, Haesung gak terima dengan ucapan itu. Dia berkata bahwa dia adalah ibu dengan seorang anak, jadi gak mungkin dia melakukan hal yang akan membuat anaknya malu. Kemudian Haesung pamit sambil berkata, dia hanya akan mengajar Junho sampai ujiannya selesai. Di hari itu, diadakan rapat penting antara dua perusahaan, di mana Seokjin membeli sebagian saham perusahaan Hyungju. Di saat itu juga, Yui mulai beraksi. Dia meminta agar direkrut jadi penasehat hukum di perusahaan Hyungju. Ibu Choi juga memulai rencananya.
Seperti yang kita tahu, beberapa waktu sebelumnya Go-eun menjanjikan akan membebaskan lahan untuk Ibu Choi asalkan putrinya bisa menikah dengan Hyung-ju. Dan saat itu, Ibu Choi menunjukkan biodata Jun Mi-jin padanya. Mereka pun merencanakan kencan pertama antara Hyung-ju dan Mi-jin. Pertemuan mereka agak berbeda dari kebanyakan pasangan, di mana mereka bertemu di sirkuit balap. Di sisi lain, Yui diterima dengan mudah menjadi penasehat hukum di perusahaan Hyung-ju. Sore itu harusnya Hyung-ju dan Yui bermain golf bersama. Namun karena Hyung-ju ada di tempat lain, jadi dia nggak bisa hadir di sana. Usai pertemuan mereka, Hyung-ju mengaku bahwa dia senang menemui Mi-jin. Hyung-ju menyukai sifat Mi-jin yang tenang dan berkelas, sedikit berbeda dengan Yui. Jadi mereka pun menjadwalkan kencan kedua. Berbeda dengan Yui, saat bersama Mi-jin, Ibu Choi mengenalkan Mi-jin pada ibunya Hyung-ju. Sementara Ibu No belum pernah bertemu atau bahkan mendengar nama Yui. Hari itu Junho mendapat kabar baik, di mana dia mendapat nilai sempurna untuk pelajaran bahasa Korea. Haesung ikut senang mengetahuinya. Neneknya juga berterima kasih atas kerja keras Haesung. Sebenarnya Ibu No sangat suka pada Haesung, begitupun Junho. Haesung seperti sosok ibu sempurna yang telah lama hilang di hidupnya. Namun setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Seperti kesepakatan Haesung dan Hyung-ju. Selesai Junho ujian, dia akan berhenti menjadi guru lesnya. Melihat ibu dan anaknya bersedih, Hyung-ju bertanya tentang Haesung pada Seokjin. Dia ingin memastikan apakah benar tuduhan yang didengarnya dari Yui. Seokjin pun menjelaskan, Haesung bahkan gak ada niat untuk mencari pria lain. Dia didaftarkan ke biro jodoh Rex bukan atas kemauannya. Dan dia ikut pesta topeng juga karena suatu tujuan. Sore itu, seseorang menelpon Haesung. Orang itu memberitahu bahwa rumah Haesung telah dilelang dan Haesung dipaksa meninggalkan rumah tersebut. Ternyata itu adalah perbuatan Yui. Dia memerintahkan Sita sementara di bawah nama perusahaannya. Sebenarnya saya juga kurang mengerti bagaimana bisa Yui melelang rumah orang lain tanpa dasar apapun. Haesung pun kemudian menemuinya. Awalnya Yui mengira Haesung akan memohon untuk mencabut gugatan itu. Namun sepertinya dia salah. Haesung berniat melawannya di pengadilan. Dia sadar kematian suaminya adalah karena dia terlalu cepat menyerah. Jadi sekarang Haesung akan berjuang sampai akhir, sampai kebenaran itu terungkap. Hari itu, Hyung-ju meminta Haesung datang ke rumahnya. Di sana sudah disiapkan hidangan mewah untuk Haesung. Maksud pertemuan itu adalah Hyung-ju meminta maaf atas perilakunya saat itu yang langsung menuduh Haesung tanpa bukti. Dia juga meminta Haesung untuk kembali, setidaknya untuk Junho. Karena semenjak kepergiannya, Junho sering bersedih. Dia seperti kehilangan sosok ibu untuk yang kedua kalinya. Lalu Hyung-ju menanyakan apa yang sebenarnya ingin Haesung katakan saat di pesta. Haesung bercerita tentang kejadian yang menimpa keluarganya akibat ulah seorang wanita. Namun dia nggak menyebutkan nama wanita itu. Sebelumnya dia sangat ingin memberitahu wanita itu pada Hyung-ju. Namun sekarang dia sadar nggak mudah untuk melawan Yui. Walaupun dia sangat ingin menghancurkannya, dia perlu strategi yang cukup baik untuk melakukannya. Di sisi lain, Yui pergi menemui Choi Yuson. Ternyata dia sudah mengetahui Yuson merencanakan kencan buta antara Hyung-ju dan wanita lain. Namun Yuson berkelit dan berkata sebenarnya itu adalah salah Yui sendiri. Dia seharusnya nggak menerima cincin pemberian Hyung-ju secepat itu. Karena menurutnya, cincin itu adalah ujian. Yuson berpesan, orang yang seharusnya Yui khawatirkan adalah Haesung. Karena saat ini, dia satu-satunya wanita yang bisa keluar masuk ke rumah Hyung-ju. Kejadian serupa juga terulang pada Haesung, di mana Hyung-ju membelikannya mobil mewah sebagai permintaan maaf. Namun Haesung yang memang gak mengharapkan harta apapun jelas menolak pemberiannya. Yui terus kepikiran dengan perkataan Yuson. Dia pun mengirim pesan dan mengajak Hyung-ju untuk bertemu. Namun Hyung-ju mengabaikan pesan darinya.
Sepulangnya dari sekolah, Junho seperti melihat sesuatu. Kemudian di malam itu Hyungju menghubungi Haesung. Dia berkata Junho belum pulang ke rumah dan HP-nya nggak bisa dihubungi. Haesung pun langsung mencarinya dan berhasil menemukan Junho sedang duduk di pinggir jalan. Sebenarnya yang dilihat Junho tadi adalah ibunya. Sebelumnya ibunya meminta Junho untuk datang ke rumahnya. Namun saat itu Junho melihat ibunya seperti sudah bahagia bersama pria lain. Jadi Junho nggak mau mengusik kebahagiaannya. Karena pesannya nggak digubris, Yui langsung datang ke rumah Hyungju. Di sana dia mengembalikan cincin pemberian Hyungju. Lalu dia berkata bahwa dia bukan wanita yang haus akan harta dan Hyungju mengambil kesimpulan yang salah. Yui juga mengakhiri hubungannya dengan Hyungju. Sekarang mereka hanyalah teman biasa. 난 처음부터 당신한테 관심 하나도 없었어요. Karena rumahnya akan segera disita, Haesung terpaksa menjual mobil satu-satunya untuk menyewa apartemen baru. Dan karena hal itu, dia harus bepergian dengan bus. Di hari itu, Haesung datang ke penjara untuk menemui seorang pria, di mana pria itu adalah salah satu korban Yui. Ya, seperti biasa, setelah Yui memanfaatkan dan menguras habis hartanya, dia memfitnah pria itu dengan tuduhan yang gak masuk akal. Haesung meminta bantuan pria itu untuk mengungkap kejahatan Yui. Namun pria itu menolak. Dia nggak ingin terlibat konflik dengan Yui. 가요. Di malam itu, Haesung dan Minji mengemasi barang-barangnya karena mereka harus segera pindah dari apartemen itu. Walaupun sampai sekarang Haesung belum tahu harus pindah kemana. Saat itu, Yui datang dan mengajukan penawaran. Dia akan mencabut tuntutannya jika Haesung mau menyerah dan bersedia untuk menjauh dari Hyungju. Namun harga diri Haesung lebih tinggi dari ketakutannya, jadi dia menolak tawaran tersebut. Di saat semua harapan hilang, tiba-tiba Seokjin datang membawa angin segar, di mana dia membeli rumah Haesung yang sebelumnya telah dilelang. Sekarang rumah itu menjadi miliknya, dan Seokjin memberikan rumah tersebut untuk Haesung dan putrinya. Haesung pun sampai nggak tahu harus berkata apa selain berterima kasih sebesar-besarnya. Hari itu, diadakan seminar di salah satu hotel. Di sana turut hadir Jang Mi-jin, Seokjin, dan Haesung untuk menyampaikan gagasan mereka. Melihat hal itu, Hyungju sedikit kagum. Ternyata Haesung bukan hanya ahli dalam mengajar, tapi dia juga seorang wanita cerdas yang mempunyai bakat terpendam. Usai acara, mereka bertiga bertemu dan berbincang-bincang. Sementara itu, Yui memperhatikan pembicaraan mereka dari luar. Haesung yang melihatnya langsung menarik Yui untuk bergabung. Mereka berlima adalah peserta yang hadir di acara pesta topeng, dan takdir mempertemukan mereka secara nggak sengaja di tempat dan waktu yang berbeda. Melihat semua berkumpul, Haesung bercerita tentang apa yang seharusnya dikatakannya saat pesta topeng waktu itu. Haesung mulai menceritakan tentang seorang wanita yang menghancurkan keluarganya hingga dia harus kehilangan suaminya. Dan Haesung mengungkapkan siapa nama wanita tersebut. 진유희 변호사님. Jelas saja, setelah menyebut nama Yui, pastinya reputasinya di depan Hyungju bakal hancur. Di sisi lain, diadakan pertemuan keluarga antara Go Eun dan Ibu Noh. Beberapa waktu kemudian, Mi-jin masuk ke ruangan itu, namun dia nggak bersama Hyungju karena Hyungju menolak menghadiri pertemuan tersebut. Hyungju lebih memilih menemui Haesung yang sedang menunggu bus dan menawarkannya tumpangan. Di pemakaman keluarga, terlihat Yui datang ke sana guna menemui Pilyong. Yui menunjukkan hasil tes DNA yang menunjukkan kecocokan DNA Yui dan Pilyong. Walaupun Pilyong menyanggah bahwa Yui adalah putrinya, namun fakta berkata lain. Hasil tes tersebut merupakan ancaman Yui, mengingat Pilyong merupakan calon presiden populer saat ini. Dengan kata lain, Yui bisa saja membeberkan kebusukan ayahnya ke publik sewaktu-waktu. Hari itu, Junho kembali mendapat kabar baik, di mana dia mendapat nilai sempurna dalam mata pelajaran bahasa Korea. Sebagai rasa terima kasih, Hyungju mengajak Haesung dan putrinya untuk berlibur.
Di sana terlihat pemandangan yang mengharukan tentang kedekatan Minji dan Junho, juga tentang perhatian Haesung pada Junho. Senyum yang sudah lama menghilang kini dapat terlihat jelas di wajah mereka. Setelahnya, Hyungju kembali memberikan mobil sebagai hadiah karena telah menjaga Junho dengan sangat baik. Namun lagi-lagi, Haesung menolak pemberian itu. Akhirnya Hyungju berkata Haesung dapat memakai mobil itu kapan saja selama dia menjadi guru les Junho. 민지는 좋겠다. 엄마가 쌤이라. Di sisi lain, Yui menemui seorang wanita yang dimana dia adalah mantan istri Hyungju yang bernama Jong-in. Setelah beberapa rencananya untuk menjatuhkan Haesung gagal, Yui mencoba cara lain. Yui memberitahu padanya bahwa saat ini putranya sedang dekat dengan seorang wanita. Yui juga menjelek-jelekkan Haesung dengan berkata kedekatannya dengan Junho hanyalah sandiwara agar dia bisa menguras kekayaan Hyungju. Di malam itu, Yuson mengatur pertemuan antara Seokjin dengan Haesung dan Hyungju dengan Mijin. Tujuannya adalah agar Haesung menjauh dari Hyungju dan Hyungju bisa lebih dekat dengan Mijin. Dengan begitu, Yuson bisa mendapat keuntungan yang dijanjikan Go-eran. Hyungju terlihat sedikit cemburu melihat kedekatan Haesung dan Seokjin. Mungkin saat ini tanpa disadari hatinya telah jatuh pada Haesung. Namun sebenarnya Haesung udah gak memiliki perasaan pada masa lalunya itu. Ya walaupun Seokjin masih berharap mereka bisa mengulang saat-saat dulu. Setelah mendengar hasutan Yui, keesokan harinya Jong-in datang ke rumah mantan suaminya. Saat itu Haesung baru selesai mengajar Junho. Melihat Haesung, Jong-in langsung memakinya. Dia mengira Haesung adalah penyebab Junho menjauh darinya. Hyungju pun mulai berusaha menghentikan ocehan mantan istrinya tersebut. 그만해. Hyungju juga mulai terbawa emosi. Dia mengancam Jong-in agar jangan pernah menemui Junho lagi. 그렇게 모범적인 아빠라서? 야 허정이! Setelah insiden itu, Hyungju mengajaknya minum bersama. Selama ini, Hyungju sebenarnya selalu berusaha melupakan Jong-in dari pikirannya. Jong-in adalah orang yang telah membuatnya trauma, sampai-sampai dia nggak pernah terpikir untuk menikah lagi. Tapi mungkin saat-saat terburuk dalam hidup Hyungju akan segera berakhir. Hyungju berkata, jika Haesung butuh apapun, dia siap membantunya. Di sana Haesung pun berkata dia butuh bantuan Hyungju. 저 좀 도와주세요. Beberapa hari kemudian, Hyungju mengundang para kenalannya untuk hadir di perayaan perusahaannya. Saat di kantornya, Yui dihampiri salah satu korbannya. Namun di sana Yui bersekongkol dengan pria itu untuk menjebak Haesung saat di perayaan nanti. Dan di malam itu, diadakan perayaan besar untuk perusahaan Hyungju. Di sana turut hadir orang-orang penting dan berpengaruh. Perayaan yang sangat mewah dan meriah itu pun akhirnya dimulai dengan pertunjukan drone yang sangat indah. Hyungju sendiri yang membuka acara tersebut. Dia memperkenalkan anggur yang hanya dibuat 50 botol per tahunnya dan memberikan kesempatan mencicipi anggur tersebut untuk para tamu istimewa. Di perayaan itu juga pertama kalinya Seokjin memperkenalkan Haesung kepada ayahnya. Awalnya dia senang karena akhirnya putranya punya seorang teman dekat. Tapi setelah Hyungwon tahu Haesung adalah seorang janda dengan anak, dia nggak setuju dengan hubungan mereka. 예쁜 딸아이를 키우고 있어요. Namun Haesung berkata mereka nggak memiliki hubungan spesial, hanya sebagai teman biasa. Ya walaupun Seokjin tetap berkata dia ingin memperistri Haesung. Hyungju yang sedikit nggak terima berusaha menghentikan pertengkaran mereka. 그만하시죠. Lalu Hyungju memulai rencananya dengan Haesung yang akan menghancurkan Yui. Di sana Yui kembali memprovokasi semua orang dengan berkata suami Haesung yang telah memperkosanya. Namun Haesung gak datang tanpa persiapan, di mana dia membawa cincin pemberian suaminya ke Yui. Di cincin itu terukir inisial nama Yui dan suami Haesung. Merasa terpojok, Yui mengeluarkan kartu asnya. 거짓말! 다 거짓말이야. Yui masih berpikir Myungwoo berpihak padanya.
namun dia salah. Setelah semua yang Yui lakukan padanya, bahkan hingga dia masuk penjara, tentu sangat gak logis jika Myung-woo berpihak pada Yui. Apalagi ternyata Hyung-ju yang membebaskannya dari penjara, di mana itu merupakan permohonan Hae-seung untuk menghancurkan Yui. Hyung-ju meminta agar Myung-woo menceritakan kebenarannya sebagai syarat pembebasannya. Di sana Myung-woo membeberkan semua kebusukan Yui padanya dan juga suami Hae-seung. Di saat yang sama, pihak kepolisian datang dan meringkus Yui dengan tuduhan penggelapan dana. Setelah Yui ditangkap, Hae-seung mengucapkan terima kasih atas bantuan Hyung-ju. Namun sekarang Hae-seung bingung apa yang sebenarnya mau dia capai. Ternyata balas dendam belum bisa membuat hidupnya tenang. Hyung-ju berkata, kini saatnya Hae-seung bahagia dan Hyung-ju akan mendampinginya. 내가 함께 할게. Namun Ibu Noh nggak setuju dengan kedekatan mereka. Dia lebih setuju jika Hyung-ju bersama Mi-jin. Untuk itu, dia meminta bantuan Yuson untuk mendekatkan mereka dan berjanji akan membayar berapapun untuk mewujudkannya. Beberapa hari kemudian, terlihat Yui yang sudah bebas. Hyung-ju sedikit bingung bagaimana mungkin dia bisa bebas secepat itu. 다음 게임에서 누가 이길지. Ternyata itu berkat bantuan Go Eran, di mana Pil-yong meminta bantuan kepada Eran untuk membebaskan Yui. Seperti yang kita tahu, Eran adalah pejabat pemerintah. Dengan koneksinya, dia dapat dengan mudah membebaskan Yui. Di sisi lain, Hae-seung sedang menemui Ibu Noh. Di sana dia langsung to the point meminta Hae-seung berhenti menjadi guru les Junho. Apalagi semenjak dia tahu Hae-seung merupakan anggota Rex. Dia jadi mencurigai ada motif tertentu Hae-seung mendekati Junho. Namun Hae-seung berkata, sedikit pun dia nggak ada niat untuk mendekati Hyung-ju. Bahkan dia nggak kepikiran untuk menikah lagi. Ibu Noh pun meminta waktu untuk bisa mempercayai omongannya. Namun saat ini lebih baik Hae-seung menjauh dulu dari keluarganya. Setelahnya, Yuson memanggilnya. Maksud pertemuan itu adalah Yuson memberitahu kalau Seokjin akan menikahi Hae-seung. Ya walaupun ayah Seokjin tetap gak setuju, namun orang tua mana yang bisa menolak permintaan anaknya. Namun Hae-seung menolak pernikahan itu, karena seperti perkataannya tadi, dia belum kepikiran untuk menikah lagi. 아버지 뜻에 맞게 좋은 여자 맺어주세요. Pertemuan itu bukan hanya memberitahu hal tersebut, namun juga menunjukkan pada Hae-seung bahwa Yui telah bebas. Hae-seung pun sangat bingung, seperti gak ada hukum bagi orang kelas atas. Dan setelah bebas, Yui mengumumkan bahwa dia memulai babak kedua pertarungan mereka. 이제부터 보여줄까? Sepertinya omongan Yuson juga adalah kebohongan. Ayah Seokjin sama sekali nggak setuju, dan dia malah memaksa Seokjin menikahi Mi-jin. Setelah mengetahui kabar itu, Hyung-ju langsung menemui Hae-seung. Dia meminta maaf atas perlakuan ibunya. Hyung-ju juga berjanji akan mencari cara agar Hae-seung dapat mengajar anaknya lagi. Namun Hae-seung menolaknya. Hae-seung juga meminta agar Hyung-ju nggak menghubunginya lagi. Hae-seung berkata dia hanya ingin meneruskan hidup tanpa mencemaskan apapun. Dia akan mengenang Hyung-ju sebagai malaikat penolong di saat ia terpuruk. Hari itu, Yui menemui ayahnya di kantornya. Tak lupa Yui berterima kasih atas bantuan Pil-yong. Karena seumur hidupnya, mungkin baru kali ini ayahnya mau menolongnya. Namun Pil-yong berkata itu adalah bantuan pertama dan terakhir yang dia berikan. Setelahnya, dia nggak mau menemui Yui dan menganggap mereka nggak saling kenal seperti sebelumnya. Yui kembali mengingatkan tentang pemilu yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Dan kalau sampai kebusukan Pil-yong bocor ke publik, maka itu akan menjadi bencana di hidupnya. Dan Yui meminta bantuan ayahnya untuk menghancurkan Hae-seung. Gak hanya sampai di situ, Yui juga meminta bantuan rekan bisnis Hyung-ju untuk menghancurkannya dan mengambil alih perusahaannya. Balas dendam Yui pun dimulai. Myung-woo mendapat kehormatan menjadi orang pertama dari pembalasan dendam tersebut. Hari itu, Hae-seung memulai kelas mitologi pertamanya. Tapi anehnya, di sana terlihat Hyung-ju dan Seokjin yang turut hadir menjadi peserta.
Setelah memberi kuliah, Hyungju datang menemuinya. Dia menanyakan kabar Haesung lalu mengajaknya makan malam bersama. Lalu tiba-tiba Seokjin menghampiri mereka. Mungkin sebelumnya Hyungju punya trauma untuk menjalin hubungan dengan wanita. Namun sekarang Hyungju harus mengakui fakta bahwa dia telah jatuh hati. Dan dua pria ini mengincar seorang wanita yang sama. Di malam itu, diadakan pertemuan rahasia antara Yui dan Sang-ji dan juga seseorang yang sudah kita kenal yaitu Jung-in. Ternyata selama ini Jung-in berselingkuh dengan teman suaminya sendiri. Di sana mereka berdua setuju untuk bergabung dengan Yui untuk mengambil kepemilikan Hibul. Di sisi lain, Yongwon terus memaksa anaknya untuk menikahi Mijin dan dia berjanji akan mewariskan semua hartanya pada Seokjin. Mengingat saat ini Seokjin adalah putra tunggalnya dan sebenarnya permintaan ayahnya hanyalah agar Seokjin menikah dengan gadis yang jelas asal-usulnya dan keluarganya. Namun Seokjin belum memberikan jawaban. 결혼하면 내 전 재산을 너에게 주마. Ibarat musuh dalam selimut, Yuson berkata Seokjin dapat menikahi Haesung dan dia akan menangani Hyungju. Tapi dengan syarat semua warisan Seokjin harus jatuh ke tangannya. 포기해요. Seperti biasa, pagi itu Haesung membuatkan anaknya sarapan dan dengan pelukan hangat ibunya Minji pergi ke sekolah. Di televisi tersebar berita tentang kematian Myungwoo yang ditemukan tewas di Sungai Han. Myungwoo dikabarkan bunuh diri. Sebelumnya, dia sempat mengirim pesan ke stasiun berita dan mengungkapkan bahwa dia dipaksa bersaksi palsu terhadap Yui oleh Hyungju. Jelas saja, pernyataan itu membuat Hyungju dikritik habis-habisan oleh netizen. Hal itu juga menyebabkan saham perusahaannya yang tersebar di seluruh dunia menurun drastis. Dalam rapat dewan, Hyungju diminta untuk mundur sampai keributan mereda. Dan mereka sepakat menunjuk Choi Sang-ji sebagai pengganti sementara. Mendengar kabar itu, Haesung berniat menemui Hyungju. Namun dia dicegah oleh Ho-chan yang berkata saat ini Hyungju sedang sangat sibuk. Keesokan harinya, Hyungju menemui Pil-yong. Mengingat Pil-yong adalah orang yang sangat berpengaruh, Hyungju memohon bantuannya agar perusahaan-perusahaan yang telah menanam saham di Hibul tidak menarik sahamnya. Pil-yong pun setuju untuk membantunya, namun dengan satu syarat, yaitu Hyungju harus menikahi Yui. Karena dengan menikahi Yui, Hyungju seakan mencabut akar permasalahan dan posisi Pil-yong juga bakal aman. 쓸데없이 여자 때문에 이 사단이 났지 않나? Di saat yang tepat, Yui tiba di sana. Yui mengajaknya bekerja sama untuk memperbaiki keadaan. Yui juga memberikan amplop yang berisi sesuatu. Setelahnya, Hyungju tiba-tiba datang ke rumah Jong-in dan langsung memaksa masuk. Di sana dia langsung mencari selingkuhan Jong-in yang dimana itu merupakan sahabat Hyungju sendiri. Hyungju merasa seakan seluruh hidupnya hancur. Saat pulang ke rumah, ibunya kembali menjodohkannya dengan Mijin. Padahal dia sendiri tahu saat ini anaknya sedang dalam masalah besar. Untuk menghormati ibunya, dengan terpaksa Hyungju pun menemui Mijin. Di sana, Mijin meminta agar Hyungju melamarnya dan mungkin dia dapat membantu memperbaiki keadaan Hyungju. Namun Hyungju berkata dia sudah punya seseorang yang dia cintai. Berbeda dengan Mijin, dia nggak perlu cinta untuk menikahi seseorang. Baginya pernikahan ibarat kontrak kemitraan. 사랑. Di sisi lain, Seokjin sengaja datang ke rumah Haesung untuk memberikan kado ulang tahun untuk Minji. Namun kali ini ulang tahun bukanlah hal yang menggembirakan, di mana Haesung menerima kabar bahwa Minji kecelakaan. Saat ini Minji masih dalam keadaan koma. Luka akibat kecelakaan yang dialaminya cukup parah. Menurut dokter, jika Minji belum sadar sampai 2 minggu, maka mereka angkat tangan. Di malam itu, Yuson datang menemui Haesung. Yuson berkata Minji beruntung karena pengemudi itu nggak lakukan dengan benar. Kemudian dia memberikan foto di mana Yui membayar seorang pria untuk melakukan kejahatan itu. Padahal sebelumnya Haesung menemui pria itu dan dia beralasan saat itu sangat mengantuk ketika menyetir. Setelah mengetahui kabar Minji, Hyungju langsung menjenguknya. Hyungju berkata dia akan membantu untuk mengungkap dalang dari kecelakaan ini.
Namun Haesung menolak karena dia nggak ingin Hyungju ikut terseret dalam masalahnya. Tanpa sengaja, Hyungju melihat foto yang sebelumnya diberikan Yuson padanya. Setelah mengetahui Yui adalah dalangnya, Hyungju meminta bantuan anak buahnya untuk mencari bukti-bukti keterlibatan Yui. Hyungju kemudian langsung menemui Yui. Di sana Yui masih berkelit dan berkata bahwa pria itu adalah kliennya. Tapi Hyungju memastikan Yui akan menuai apa yang dia tanam. Kemudian Yui menghubungi ayahnya. Dari percakapan mereka diketahui, ternyata Eran yang menjebak Yui agar Mijin bisa menikahi Hyungju. Pilyong langsung marah besar atas keputusan sepihak yang diambil Eran. Dan diam-diam Eran juga memihak Haesung. Mereka berada dalam situasi yang serba salah. Di satu sisi, jika Pilyong gak memihak Yui, maka kedudukannya akan terancam. Sementara di sisi lain, Eran sangat ingin menjodohkan putrinya dengan Hyungju. Lagi pula karena Hyungju sudah tahu, cepat atau lambat kejahatan Yui bakal terungkap. Sekarang mereka harus memilih siapa yang harus disingkirkan, siapa yang paling berbahaya antara Haesung dan Yui. 폭탄은 터지기 전에 Di rumah sakit, Haesung dan ibunya mendapat kabar gembira, di mana saat itu Minji tersadar. Kebahagiaan itu pun turut dirasakan oleh Hyungju yang sedari tadi mengamati dari luar. Beberapa hari setelahnya, Hyungju kembali mendapat kabar buruk, di mana sebagian aset perusahaannya harus disita terkait pengelakan pajak dalam perjanjian investasi antara Hibul dan Lionsoft. Mengetahui berita itu, Haesung menghubungi Yuson dan berkata dia setuju dengan syarat yang diberikan, di mana Haesung akan menikah dengan Seokjin, tapi dia ingin Yuson memastikan Yui harus disidang. Yuson pun memastikan bahwa Haesung dapat memegang semua ucapannya. Namun Haesung meminta waktu beberapa hari untuk memutuskan, dan dia meminta Yuson merahasiakan percakapan mereka. Setelahnya, Haesung dan Seokjin pun bertemu. Haesung meminta Seokjin untuk membantu Hyungju karena dia nggak sanggup membiarkan Hyungju melewati semua ini seorang diri. Lalu tiba-tiba Haesung mengajaknya menikah. Ya, walaupun sebenarnya Haesung ragu apakah mereka bisa bahagia seperti dulu saat masih menjadi kekasih. 다시 행복해질 수 있을까? Namun Seokjin gak peduli, walaupun saat ini hati Haesung milik pria lain, menurutnya dia hanya tinggal merebutnya kembali. Di rumahnya, Haesung mendapat kiriman flash disk. Sebelumnya dia pergi untuk memulihkan data dari sebuah HP yang rusak, dan sekarang data itu tersimpan di flash disk. Di dalamnya terdapat rekaman video Yui yang menceritakan asal-usulnya dan siapa ayahnya beserta segala kebusukannya. Haesung akhirnya mendapat bukti berupa fakta bahwa Yui adalah anak Pilyong yang telah ditelantarkannya selama belasan tahun. Di malam itu, Seokjin menemui Hyungju di kantornya untuk menyampaikan kabar bahwa dirinya dan Haesung akan menikah. Hyungju pun kaget mendengarnya, bahkan awalnya nggak mempercayainya. Namun menurut Seokjin, nggak ada yang bisa Hyungju lakukan untuk Haesung saat ini. Apalagi perlahan-lahan kehidupan Haesung mulai hancur akibat seorang wanita. Mulai dari suami, anak, dan sekarang tinggal menunggu kehancurannya. Seokjin berkata, jika Hyungju memang mencintai Haesung, maka dia harus melepaskannya demi kebaikan mereka berdua. Keesokan harinya, Haesung dengan gagah berani datang menemui Pilyong. Haesung berkata, saat ini dia sudah memegang bukti yang jika tersebar akan menghancurkan karir Pilyong. Haesung meminta agar Yui diadili, jika tidak dia akan menyebarkan bukti tersebut ke media. Namun Haesung gak menunjukkan bukti rekaman video itu, sehingga Pilyong menganggap ancamannya hanyalah omong kosong. 내가 정치판 30년 동안 당신 같은 정신병자들 한두 번 Di luar gedung, kebetulan Yui tiba di sana. Sebelumnya Haesung sudah memperingatkan agar Yui gak mengusik putrinya. Dia memastikan akan menghancurkan Yui beserta ayahnya. Namun mendengar ancaman Haesung, nyali Pilyong sedikit menciut. Dia meminta Eran untuk mengurus Haesung. Suatu hari, Hyungju menemui Haesung. Di sana Hyungju mengungkapkan perasaannya.
Sebenarnya dia sangat bahagia ketika melihat Haesung dan Minji, dan Hyungju selalu berharap suatu saat nanti Minji bisa menjadi putrinya. Bila hal itu terjadi, maka dia pasti akan sangat bahagia. Namun melihat semua yang terjadi pada Haesung dan putrinya, pastinya bukan ini kebahagiaan yang dia inginkan. Mereka pun saling mengucapkan selamat tinggal dan berdoa agar mereka bahagia. 형주 씨도 행복해야 돼요. Di rumahnya, Yuson bertanya mengapa Yongwon memberikan semua warisannya pada Seokjin, padahal dia sudah mengabdi selama 15 tahun. Yongwon berkata itu semua karena Yuson gagal menjodohkan Seokjin dengan Mijin dan malah menjodohkannya dengan Haesung. Lalu tiba-tiba sifat asli Yuson pun terlihat. Selama ini ternyata dia berusaha bertahan untuk mendapatkan harta Yongwon. Seperti istri lamanya, Yuson juga sering dipukuli, dimaki, dan sebagainya. Namun dia bertahan karena tujuan itu. 대꾸 한마디 없이 쥐죽은데 살아온 이유가 뭐라고 생각해? Mendengar hal itu, Yongwon gak bisa menahan emosinya hingga dia terkena serangan jantung. Di tempat lain, terlihat Haesung sedang menghubungi seseorang, di mana dia menghubungi seorang wartawan bernama Jang Pilwon. Sebelumnya Haesung telah mengirimkan email padanya. Di perjalanan pulang, Haesung menyadari dari tadi mobil di belakangnya terus mengikuti. Akhirnya kedua mobil itu berhasil menghentikan Haesung. Di sisi lain, keluarganya mulai khawatir karena hingga larut malam Haesung belum kembali dan ponselnya nggak bisa dihubungi. Hyungju juga berada di sana untuk membantu. Dan seperti dugaan, pelaku penculikan itu adalah Go Eran. Dia mengambil beberapa foto dan mengirimkannya ke Pilyong. Dengan sadisnya, dia menghancurkan mobil tersebut bersama Haesung di dalamnya. Rekaman video tersebut juga dikirimkan ke Yui, dan Pilyong meminta agar Yui nggak pernah muncul lagi di hadapannya. Sampai pagi hari, Hyungju belum mendapat informasi tentang keberadaan Haesung. Lalu tiba-tiba, Haesung mengirim pesan ke ponselnya. Malam harinya, Hyungju mengajak Yui bertemu. Di sana Hyungju sudah menyiapkan sebuah ruangan untuk konferensi pers. Hyungju berkata dia akan mengumumkan pernikahannya dengan Yui. 오늘 오히려 결혼 발표할 거예요. Hyungju juga sudah menyiapkan pakaian untuk Yui. Ini seperti mimpi baginya. Tiba-tiba saja Hyungju mengajaknya menikah, bahkan sudah menyiapkan segala perlengkapannya. Di hadapan para wartawan, Hyungju memulai konferensi pers tersebut. Lalu Hyungju menunjukkan berita yang tersebar di televisi tentang terkuaknya kejahatan dan kebusukan Pilyong. Diberitakan, Pilyong selama ini punya putri di luar nikah, yaitu Jin Yui. Hal yang lebih mengejutkan, ada korban melaporkan bahwa Pilyong terlibat percobaan pembunuhan dengan Yui sebagai kaki tangannya. 이 여자 진유입니다. Pengumuman pernikahan itu sangat romantis. Saking romantisnya sampai-sampai sekujur tubuh Yui bergetar. Sama halnya dengan tubuh Pilyong yang juga ikut bergetar ketika mendengar berita tersebut. Tersebar juga rekaman video Pilyong di malam itu. Lalu Eran masuk ke ruangan itu dan memberitahukan fakta yang mencengangkan. Sebelumnya Eran sudah memperingatkan jika Yui merupakan ancaman terbesar mereka. Namun Pilyong mengacuhkannya dan malah menganggap Haesung ancaman terbesarnya. Tiba-tiba muncullah Haesung yang masih dalam keadaan sehat walafiat. Lalu kita diperlihatkan kejadian di malam itu, di mana Eran memberitahu Haesung bahwa dia diminta untuk membunuh Haesung. Tapi semua itu sudah terlambat karena Haesung telah menyerahkan bukti rekaman video Yui ke wartawan. Walaupun Haesung mati, kebusukan Pilyong tetap akan terkuak. Dan dengan kematian Haesung, polisi akan mengambil kesimpulan bahwa Pilyong terlibat. Untuk itu, Eran menyelamatkan dirinya dari kehancuran. Sebenarnya hanya Pilyong yang bisa menghentikan Yui, namun dia dibutakan oleh kekuasaan sehingga malah Yui yang memanfaatkannya. Semua yang dibangunnya dengan susah payah ternyata dapat hancur dalam sekejap. Pilyong pun ditahan atas dugaan pembunuhan terhadap Haesung dan halangi keadilan. Di
Di tengah berita calon presiden Son Pil-yong dan putrinya, agensi pernikahan kelas atas bernama Rex juga ikut disebut sebagai dalangnya. Di sisi lain, Haesung yang telah 2 kali memenangkan pertempuran menemui Yui di penjara. Haesung sebenarnya kasihan padanya karena Yui bertindak seperti ini akibat perbuatan ayahnya dulu yang telah membuang dia dan ibunya. Dendam itu yang membuatnya berjuang untuk bertahan hidup sampai saat ini. Namun di balik itu semua, Yui merasa senang karena pada akhirnya tujuan hidupnya untuk menghancurkan Pil-yong akhirnya terwujud, walaupun bukan dengan cara yang dia inginkan. 인간은 누구나 가지지 못한 걸 욕망하게 되어 있는. Dendam yang dimaksud juga dirasakan Choi Yu-son. Selama 15 tahun, Yong-won sering memukul, memaki, dan memperlakukannya tidak seperti manusia. Namun untuk membalas dendam, Yu-son mencoba bertahan dan berniat sewaktu-waktu akan merebut semua dari suaminya. Keesokan harinya, dilangsungkan pernikahan antara Seokjin dan Haesung. Dengan disaksikan para tamu undangan, kedua mempelai itu tampak begitu serasi. Tapi seluruh penonton dibuat tercengang karena ternyata itu bukan pernikahan Seokjin dan Haesung, 이젠 행복해야 돼. melainkan Haesung dan Hyungju. Dengan gentlenya, Seokjin merelakan orang yang sangat dia cintai menikah dengan orang yang dicintainya.